Jokowi, Presiden RI yang dicintai rakyat. Halo Bapak Menteri Hukum dan HAM. Halo Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sudah meluas perdebatan tentang kasus Jessica Kopi Cyanida. Sudah meluas di seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak-Bapak sebagai pemimpin harus segera memberikan perhatian. Segera bentuklah tim untuk mempelajari tindakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Setelah cyanida masuk ke perutnya Mirna, dia bilang, itu orang kelihatannya nggak mau terlalu disorot, tapi dia jagoan UI. Itu akan menimbulkan tiosyanat namanya. Tiosyanat itu 900 lebih cepat dari oksigen. Bayangin, serem nggak tuh? Makanya Mirna ngomong detik kan tuh tek gini rambut gublek kayak ke belakang. Nah, coba nanti di googling aja. Apa itu tiosyanat? Apa akibatnya kepada orang yang minum cyanida? Begitu dong. Ya gini, saya udah ngomong itu waktu di pengadilan, saya udah ngomong. Iya. Udah jadi dengerin lah itu mah. Semuanya bullshit itu. Nah, banyak netizen atau masyarakat yang awam hukum melihat ini sebuah keganjilan. Udah jadi dengerin lah itu mah. Semuanya bullshit itu. Buntut film dokumenter Ice Cold yang diproduksi Netflix yang kini sedang viral membuat terdakwa kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso kembali dibicarakan di tengah masyarakat luas. Pro dan kontra pun tidak terhindarkan. Terlebih dengan munculnya ayah mendiang Mirna Salihin, yakni Edi Darmawan Salihin di beberapa podcast yang memberi kesaksian baru terkait kematian putrinya itu sukses membuat heboh. Bagaimana tidak, Edi Darmawan seperti tanpa ragu sedikit pun menunjukkan barang bukti baru yang tidak pernah ditampilkan, bahkan pada saat jalannya persidangan 7 tahun silam. Tidak hanya itu saja, ucapan Edi Darmawan yang dianggap penuh kontroversi, mengingat dalam pernyataannya belum lama ini yang ia sampaikan dalam salah satu vlog dengan jurnalis senior Karni Ilyas juga tidak luput menjadi perdebatan. Lantas, seperti apa tanggapan pakar ekspresi Kirdi Putra melihat alam bawah sadar ayah mendiang Mirna itu saat menjawab kehebohan kasus kematian anaknya 7 tahun silam yang kini kembali diperdebatkan? Kalau yang ditampilkan di dia, itu ekspresi yang gini ya, kita perlu paham dulu bahwa Pak Darmawan dari dulu, dari pertama-tama dulu, waktu dengan Karni Ilyas, di ILC kalau nggak salah waktu itu, dia memang gayanya memang seperti itu, kayak orang belagu, sengah, kayak gitu, ya ceplas-ceplos. Sebetulnya bukan belagu sih, itu ceplas-ceplos aja, nggak banyak, nggak. Kalau ngomong tuh nggak pakai saringan lah. Kenapa? Ya karena saya juga di situ waktu itu bareng Pak Darmawan, duduknya di sebelah saya. Saya masih ingat banget, dan dia memang pede. Kenapa? Karena dia punya data. Ada beberapa data yang saya lihat sendiri di handphone dia karena dimainin di samping saya curi pandang ke dia, dan dia memang lengkap, cukup lengkap. Wajar kalau dia tanda petik jadi agak sombong gitu. Buat saya ketika dia mengucapkan gitu, dia mengucapkannya dengan santai ya. Dia sambil duduk terus sambil nyari videonya itu, dia ngomong, saya mau dia saya nggak mau dia dihukum mati, saya biar seumur hidup aja di penjara, biar dia tersiksa gitu. Itu adalah sekali lagi, dia sudah tidak meledak-ledak ketika zaman dulu ya. Buat saya yang terjadi saat ini adalah kondisi dia sudah lebih tenang, tetapi bahwa dia masih tetap memegang prinsip dia, karena wajahnya datar, cenderung datar sebetulnya. Wajahnya cenderung datar ketika ngomong kayak gitu, tetapi dia tetap kejar terus, kasih tunjuk bukti-buktinya bahwa dia benar. Jadi buat saya ketika dia tampilkan itu, ya bisa jadi itu harusnya nggak ditampilkan gitu ya sebetulnya. Kenapa? Kan artinya menyembunyikan bukti sebetulnya. Bukti apa ya? Bukti orang juga udah masuk penjara. Tetapi bahwa kalau itu ditampilkan dengan, dan itu benar, misalnya ada uji gitu ya, uji video ada tempat diuji oleh ahli matematika misalnya. Kalau itu benar ya posisi itu cukup, menurut saya cukup menjelaskan bahwa Jessica memang pelakunya sih. Buat saya Pak Edi ini kayak orang yang naga yang lagi tidur terus dibangunin.
Kenapa? Udah tenang-tenang, mereka merasa keluarga mungkin ya, saya nggak tahu pasti, sudah memperoleh keadilan dengan dihukumnya pelaku misalnya sesuai keputusan pengadilan. Tapi tiba-tiba ada yang cawe-cawe lagi nih, ya, ada yang lewat film kemudian masuk ke ranah yang sifatnya basisnya benar-benar hampir semua opini. Nah, logikanya kan sederhana sebetulnya. Satu, udah film itu cuma isinya opini, nggak ada fakta yang benar-benar fakta terukur dan bisa dibuktikan yang jelas gitu. Begini, saya ini memperkenalkan diri. Saya ini dosen di Fakultas Kedokteran UI. Saya ngajar forensik dan untuk S1, S2 dan sampai S3 dari sejak tahun 86. Salah satu mata kuliah yang saya berikan itu adalah toksikologi keracunan. Jadi saya itu memang ahlinya racun. Jadi sampai sekarang pun masih ngajar racun ya. Nah, jadi itu latar belakangnya. Nah, sebelum saya mau terangkan yang lebih lanjut, saya mau mengklarifikasi beberapa pengertian yang suka orang itu pada salah. Yang pertama itu begini, kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Wajib diotopsi karena kenapa? Kita punya KUHP pasal 133 yang mengatakan dalam hal penyidik menangani korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, dia akan meminta bantuan dokter ahli kehakiman, forensik, dokter atau ahli lainnya gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh KUHP. Dan kemudian ada instruksi Kapolri juga nomor 20 tahun 75 yang sampai sekarang belum dicabut, bahwa pada setiap kematian tidak wajar itu harus diotopsi. Terlepas dari pernyataan Edi Darmawan yang menuai pro dan kontra di halayak publik, ada satu fakta yang juga tak kalah menghebohkannya yang datang dari ahli forensik kenamaan dari Universitas Indonesia, yakni Dr. Jaya Surya Atmaja. Peneliti senior Universitas Indonesia itu memberikan kesaksian jika jenazah Mirna tidak diotopsi dan tidak terindikasi racun sianida, sebagaimana yang ramai dibicarakan saat ini. Dalam pengakuannya baru-baru ini di sejumlah media, ahli forensik asal UI itu mempertanyakan prosedur investigasi kala itu. Lantaran dirinya lah yang ikut memeriksa jenazah mendiang Mirna. Atas dasar itulah, peneliti senior yang juga seorang dosen dari UI itu mempertanyakan keputusan pengadilan yang harus ditanggung oleh Jessica Wongso. Lantas benarkah proses peradilan pada Jessica Wongso pada 7 tahun silam itu penuh dengan kejanggalan? Seperti apa pula pakar hukum menilai dugaan tersebut? Sampai kapanpun saya akan ngomong, karena itu memang yang seperti itu, nggak mematikan. 0,2 itu tidak pernah mematikan kalau 150 mg. Oke. Ya, Kalau 150 mg pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, di isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Buat saya. Iya, karena udah 2 hari dan sifatnya sianida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong. Ya itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan sianida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama, dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Oke. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati.